Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami adalah mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting nih dalam dunia bisnis, yaitu analisis aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, dalam sebuah perencanaan usaha, aspek keuangan itu menjadi kunci utama untuk menentukan apakah sebuah bisnis itu layak dijadikan atau tidak. Melalui presentasi ini, kami akan mengulas nih bagaimana analisis keuangan itu dapat membantu menilai potensi keuntungan, resiko, serta efisiensi dari suatu proyek bisnis. Yuk simak penjelasan lengkapnya bersama teman-teman kami. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Nurmala. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dana dan strategi sumber pembiayaan. Mengidentifikasi kebutuhan dana proyek. Kebutuhan dana mencakup seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan proyek. Dua kategori utama kebutuhan dana yaitu: 1. Dana investasi. Dana investasi yaitu biaya non-rutin seperti pengurusan perizinan, pengadaan fasilitas produksi, pembelian peralatan, dan biaya praoperasional lainnya. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja yaitu biaya rutin, biaya operasional harian seperti karyawan, baku, biaya transportasi, dan biaya pemasaran yang harus dipenuhi. Penjualan menghasilkan pendapatan. Modal harus mengombinasikan resiko rendah dengan biaya modal atau cost of capital yang minimum. Contoh internal yaitu modal pemilik atau dana yang berasal dari laba ditahan. Eksternalnya yaitu contohnya pinjaman bank, modal ventura, Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis modal dan pengelolaan arus kas kredit. Modal asing atau DIP yaitu dana yang dipinjam dari pihak luar atau kreditur seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Ciri utamanya yaitu adanya suatu jatuh tempo di mana harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan adanya kewajiban bunga yang harus dibayar secara rutin. Dan ini juga dapat bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun modal sendiri atau equity. Modal sendiri yaitu berasal dari pemilik perusahaan atau akumulasi dari suatu laba yang ditahan. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki suatu kewajiban pengembalian tetap. Adapun pemilik menanggung suatu resiko dan mendapatkan keuntungan dari laba bersihnya. Pengelolaan arus kas atau cash flow. Arus kas menggambarkan keluar masuknya uang dalam perusahaan. Ini menjadi suatu indikator penting untuk menilai apakah suatu perusahaan bisa bertahan dan berkembang. Kesalahan dalam memperkirakan atau mengatur arus kas dapat menyebabkan suatu kegagalan likuiditas, yang artinya tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Untuk arus kas atau inflow yaitu uang yang masuk ke perusahaan bersumber dari adanya pendapatan operasional seperti hasil penjualan produk ataupun jasa. Untuk pendapatan non-operasional seperti hasil investasi atau penjualan asetnya. Kas keluar atau outflow. Uang yang keluar dari perusahaan digunakan untuk biaya operasional seperti gaji karyawan, bahan baku, listrik, sewa, dan lain-lainnya. Adapun pembayaran kewajiban finansial seperti cicilan utang dan bunga. Ada fakta penting menurut Raharjo et al. Pada tahun 2024 menyatakan bahwa sekitar 72% kegagalan bisnis, terutama pada tahap awal, disebabkan oleh kesalahan dalam proyek arus kas.
yang artinya meskipun bisnis punya modal dan suatu ide bagus, tanpa adanya pengelolaan kas yang tepat, usaha tersebut bisa mengakibatkan kegagalan. Urutan prioritas keuangan atau Financial Priority Scale. Urutan prioritas keuangan merupakan metode yang membantu manajemen dalam menyalurkan dana ke kebutuhan yang paling penting, mendesak, dan strategis. Tujuannya untuk memastikan modal digunakan secara efektif dan efisien. Urutan prioritas keuangan yaitu ada 1. Identifikasi dan daftar kebutuhan. Buat daftar lengkap seluruh kebutuhan keuangan mulai dari investasi jangka panjang, misalnya pembelian aset dan pengembangan produk. Operasional harian, misalnya bahan baku, gaji, transformasi, dan utilitas. Dengan langkah ini memastikan seluruh kebutuhan terdata sebelum dilakukan penelitian prioritas. 2. Beri skor urgensi dan dampak. Tentukan skor untuk setiap kebutuhan berdasarkan 2 aspek utama, yaitu seberapa segera kebutuhan tersebut harus dipenuhi dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keberhasilan atau pertumbuhan proyek atau perusahaan. Gunakan skala, misalnya 1-5 untuk mempermudah penilaian objektif. 3. Susun prioritas dan sesuaikan anggaran. Urutkan kebutuhan berdasarkan skor tertinggi hingga terendah. Selanjutnya, sesuaikan dengan anggaran dan sumber daya yang tersedia agar pembiayaan tetap realistis dan terkendali. Dengan langkah ini, membantu menghindari pemborosan dan memastikan dana digunakan untuk hal yang benar-benar penting. 4. Lakukan evaluasi berkala. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas pengeluaran. Fokus utama evaluasi adalah mendahulukan pengeluaran yang memberi kontribusi langsung terhadap produktivitas dan pendapatan, serta melakukan penyesuaian prioritas jika terjadi perubahan kondisi bisnis atau keuangan. Dengan strategi prioritas keuangan membantu mencegah penyimpangan anggaran dan memastikan modal digunakan untuk hal-hal yang memberikan nilai tambah dan keberlanjutan usaha. Saya di sini akan mempresentasikan bab 5, tahapan analisis keuangan dalam studi kelayakan, yang dibagi menjadi 5. 1. Menentukan kebutuhan modal. 2. Menetapkan sumber pendanaan. 3. Menyusun proyeksi keuangan. 4. Analisis kelayakan finansial. 5. Mengelola arus kas. 6. Evaluasi dan pengendalian. Metode kuantitatif, alat analisis kelayakan finansial. Metode kuantitatif memberikan dasar objektif untuk menentukan apakah proyek dapat menghasilkan pembelian yang memadai. Payback period, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil investasi awal, semakin cepat semakin baik. NPV, Net Present Value, selisih nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar proyek layak jika NPV. IRR, Internal Rate of Return, tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0, proyek layak jika IRR. BEP, Break Even Point, titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, menghasilkan laba 0. PI, Profitability Index, rasio antara nilai sekarang manfaat terhadap nilai sekarang biaya proyek layak. ARR, Average Rates of Return, pengembalian rata-rata dari investasi dihitung dari laba setelah pajak rata. Tantangan dan strategi keuangan modern. Dinamika ekonomi global dan teknologi menciptakan tantangan baru yang memerlukan adaptasi strategi finansial. Tantangan utama era disrupsi. 1. Fluktuasi ekonomi makro yang tingkat inflasi yang tidak menentu. 2. Keterbatasan akses pemodalan bagi UMKM dan startup. 3. Ketergantungan berlebihan pada pendanaan eksternal yang berisiko tinggi. Strategi keuangan adaptif. Diversifikasi sumber dana untuk mengurangi risiko tunggal. Contohnya bank, pasar modal, investor. Digital sistem keuangan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi gating serta forecasting. Penerapan prinsip ESG untuk menarik investor berkelanjutan. Analisis risiko data driven menggunakan teknologi AI dan big data. Nah, dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan itu merupakan komponen paling fundamental dalam studi kelayakan bisnis. Melalui analisis keuangan, kita dapat menilai nih sejauh mana sebuah proyek atau usaha itu layak dijalankan secara ekonomi, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya, pendapatan, dan potensi keuntungannya.
Penggunaan metode kuantitatif seperti NPV, IRR, payback period, BEB, dan probability index menjadi alat penting nih untuk menilai kelayakan finansial secara objektif. Selain itu, pengelolaan arus kas dan strategi pendanaan yang tepat sangat berperan nih dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis di tengah tantangan ekonomi modern. Jadi, dapat kita simpulkan nih bahwa bisnis yang layak secara keuangan bukan hanya mampu menghasilkan laba aja, tetapi juga mampu mempertahankan likuiditas, pengelolaan risiko, serta menciptakan nilai-nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi kami tentang analisis aspek keuangan dan studi kelayakan bisnis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambahkan wawasan kita semua dalam memahami pentingnya analisis keuangan sebelum memulai suatu usaha. Saya Elvina Rika Yuliana, mewakili seluruh anggota kelompok 5 kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.